Pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Namun kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat grafis 4 saham pilihan, pemirsa. Yang pertama datang dari retail, ada MRT direkomendasikan buy, supportnya di 1885, resisten hingga ke 2090. Antam emiten emas direkomendasikan buy 3030, resisten hingga ke 3450, dan Dewa dari Grup Bakri masih direkomendasikan. Dewa yang hari ini masih bertahan di zona hijau, supportnya 545, resisten ke 620, dan Indi sudah mengalami penguatan signifikan dalam beberapa hari perdagangan terakhir, juga direkomendasikan buy 2170 hingga ke level 2500. Ya, MRT, Antam, Dewa, dan Indi, lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Liza, kita lanjutkan kembali Ibu, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita ke AMRT terlebih dahulu Bu, di penutupan sesi kedua hari ini ditutup melemah Ibu di 1900-an. Anda rekomendasikan buy, analisis dan rekomendasinya Ibu untuk AMRT di tengah penutupan melemah hari ini. Oke. Ya, closing hari ini masih tergolong wajar karena kemarin Alfamart ini baru break resisten di 1950. Nah, jadi wajar kalau dia balik sejenak untuk tes support gitu. Ini kalau misalnya berhasil bertahan di 1950, maka targetnya adalah di 2000 sampai 2100. Justru di saat sekarang ini boleh ada kesempatan untuk masuk spekulatif buy. Nanti average up-nya kalau sudah di atas 2000, target again 2080 sampai 2100 begitu. Baik, buy on weakness-nya di level berapa Ibu? Di spekulatif di buy di saat sekarang ini 1950. Closingnya berapa? Sorry, 1955 ya. 1955 Bu. Current price atau tunggu di 1950? Iya, current price sampai area support 1955 itu area buy on weakness atau spekulatif buy. Baik, AMRT secara jangka menengah dan panjang Ibu, koreksi dalam sudah terjadi tampaknya. Sebelumnya sempat ke level 3.000-an dan saat ini sudah berada di level 2.000-an. Dalam jangka menengah panjang Ibu, pola pergerakan AMRT masih downtrend. Jadi kuncinya memang di sekitar angka 2100. Ini kalau bisa lewat, nah maka upside potensialnya lumayan, yaitu ke sekitar 2300 sampai 2400. Baik, saham pilihan yang pertama pemirsa ada AMRT, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap di tangan pemirsa IDX Channel sendiri. Kemudian dari AMRT kita beralih ke saham pilihan kedua Ibu, ada Antam emiten emas. Kemarin mengalami penguatan yang cukup signifikan di tengah harga komoditas kembali mencatatkan rekor. Hari ini pemerintah atau Kemenq memberlakukan tarif biaya keluar komoditas emas berlaku mulai hari ini di 23 Desember 2025. Bagaimana Anda melihat posisi anomali dari sisi sentimen Ibu, dampak terhadap pergerakan harga emiten emas termasuk Antam? Silakan Ibu Liza. Kalau kita lihat gerakannya secara teknikal, justru kemarin itu kayaknya breakout malah gitu ya, dan mengandung potensi ke arah 3.500 at least. So kalau hari ini melemah, ya kita perhatikan aja supportnya di sekitar 3150. Mungkin, nah kalau dapat angka itu kita bisa beli sedikit ya. Nanti average up-nya kalau sudah bisa di atas angka 3250, target buat saya minimal di 3500 sampai 3600. Baik. Dan dari kabar berkembang, Antam tampaknya tidak terpengaruh cukup besar Ibu, karena pasokan lebih memenuhi kepada posisi pasokan dari dalam negeri, ekspornya tidak terlalu besar atau tidak terlalu dominan, begitu Ibu ya? Ya, bisa dikonfirmasi gitu. Baik, dari Antam kita beralih ke saham pilihan yang ketiga Ibu, dari Grup Bakri ada Dewa. Di tengah pelemahan saham bumi, kemudian indeks harga saham gabungan mengalami koreksi yang cukup dalam, Dewa masih bisa bertahan di zona hijau. Saya akan coba lihat penutupan di sesi kedua hari ini, menguat di 1,74%, 585. Buy di level berapa?
Buy di level, 585 hari ini candle-nya jadi doji ya. Doji itu artinya bisa di persimpangan jalan, dia bisa turun atau lanjut naik besok, tergantung candle apa yang terjadi. So kalau mau buy on weakness, level entry-nya ada di 550. Menurut saya itu level yang lebih aman untuk masuk. Dan besok tolong diperhatikan resistennya ada di 600 pastinya, kemudian 620 dan level tertinggi 645. Kalau tembus mungkin kita bisa lihat angka 700 untuk Dewa. 2330 penutupan hari ini menguat di 1,30%. Oke. Kalau harus positioning di saham Indi saat ini di Ya. 2330 spekulatif buy, average up-nya di atas 2430, target pertama ada di sekitar 2620 sampai 2700, next-nya. Halo, Ibu Liza? Ya. Ya, suaranya terputus, Ibu bisa diulang kembali? Oke, buy on weakness saat ini 2320. Average up kalau sudah di atas 2430, target awal ada di sekitar 2600 sampai 2700, lalu next target di 2900. Baik, kadang pasang pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada MRT, Antam, Dewa, dan Indi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Liza, kita hold kembali. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, ini harga saham gabungan di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana IHSG masih kita akan coba cek sama-sama melemah cukup dalam di 0,71% di level penutupan, di mana masih bertahan di level 8.500-an, tepatnya level penutupan di 8.584.782. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 8.656, sempat menguat ke 8.667. Intraday terendah hari ini di 8.566. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa, seperti apa update penutupan beberapa indeks lainnya, seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. MNC 36 ditutup melemah di 0,84%, Jakarta Islamic Index melemah di 1,59%, dan LQ45 melemah di 1,25%. Rotasi pergerakan sektoral, sektor industri memimpin penguatan di 2,58%, konsumsi non primer juga menguat di 2,26%, properti melemah di 1,24%, dan keuangan saham-saham perbankan big cap hari ini menjadi pemberat, melemah di 0,81%. Saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa. Grafis selanjutnya ada Inet ditutup melesat di 855, transaksi hingga 1,2 triliun rupiah. Inco, Wi-Fi, IMPC hari ini juga mengalami penguatan signifikan. IMPC penopang dari sektor penguatan industri saat ini atau hari ini, ketika Astra International cenderung mengalami tekanan. Kemudian kita beralih ke grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat. Di antaranya ada Bumi, BBCA, CDIA, dan BRPT, didominasi oleh saham-saham konglomerasi, sementara BBCA melemah ke 8.025. Bumi transaksinya masih cukup signifikan di 3,2 triliun rupiah. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari, perdagangan terakhir di pekan ini. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir, pemirsa, dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Ibu Liza, kita lanjutkan kembali. Pertanyaan pertama, waktu kita cukup terbatas, Ibu. Ya. Bapak Jason Johan dari Jakarta menanyakan saham NCKL, Ibu. Sudah punya harga di 1.100, support dan resistennya untuk NCKL. Oke, support di sekitar 1.100 itu angkanya, Pak. Terus selanjutnya 1.050.
Targetnya ada di 1170 atau 1220 tahapannya. Oke. Untuk NCKL, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Ibu. Ada Bapak Lutfi dari Demak mau menanyakan saham PTRO, Ibu. PTRO punya harga average di 10.000. Mohon analisis ke depannya. PTRO 10.000, oke. Kondisinya agak mengkhawatirkan. Kenapa? Sekarang dia ada di support MA20. Jangan sampai dia closing di bawah 10.400. Yeah. Bapak harus kurangi posisi. Nanti dia konsolidasinya lebih rendah ke 10.200. Dan kalau di bawah 10.000, nah kurangi posisi lebih banyak lagi. Resistennya di sekitar 10.700, 10.800. Kalau bisa naik lagi ke atas itu cukup tenang. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Ibu. Ada Bapak Rifai dari Cangkring Rembang menanyakan saham Ratu nyangkut di 10.000, Ibu. Hari ini di 9.000-an penutupan. Untuk Ratu ya? Ya, Ratu supportnya ada di 9.600. Targetnya 10.500 atau 11.000. Yeah. Sarannya adalah untuk buy on weakness, spekulatif buy. Di level berapa? Di level berapa, Ibu? Halo Ibu Lisa. Ya, dan kita masih menunggu untuk terhubung kembali bersama dengan Ibu Liza. Tadi menanyakan saham Ratu ini sudah ambil posisi di 10.000. Penutupan di perdagangan hari ini melemah cukup dalam di 2,24%. Ya, di 9.800. Tadi juga sudah disampaikan resisten terdekat ada peluang ke 10.400 untuk saham Ratu tadi. Kemudian ya intraday terendah hari ini di 9.775, intraday tertinggi di 10.100 pemirsa. Secara teknikal saham Ratu ini sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Secara year to date Ratu sudah menembus di atas level 12.000-an, tepatnya di 12.125. Kemudian 9.800 hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam pemirsa di 2,24%. Ya, saat ini kami masih mencoba untuk terhubung kembali dengan Ibu Liza yang sedang terputus. Tadi kita coba bahas untuk saham Ratu pemirsa. Dari case statistiknya untuk Ratu posisi pernya di 101.65, PBV-nya di 34,95. Baik, kita ke Dewa, Ibu. Pertanyaan selanjutnya ada dua penanya. Ada Dewa menanyakan sudah ambil posisi di 600 satunya, kemudian support dan resisten untuk Dewa dan prospeknya. Silakan Ibu Liza. Oke, support di 550, resistennya ada di 620 sampai titik tertingginya kemarin 645. Iya. Kalau mau ambil posisi di sini sedikit aja dulu, gunakan money management. Baik. Profil risikonya seperti apa, Bu? Kalau posisi di saat ini sepertinya sudah cukup tinggi, dan secara RSI indicator ada ada tanda-tanda bahwa mungkin buying momentum ini sudah overbought ya. Baik. Dan melemah di sekitar level resisten 615. So saya tidak sarankan untuk ambil terlalu banyak di sini, makanya kita gunakan money management maksimal 25% aja. Baik, kita ke Lampung, Ibu. Ada Ibu Kristina menanyakan saham LP. ELPI sudah punya harga di 750. ELPI. Pelayaran nasional itu ya. Oke. Resistennya Ibu jelas ada di angka 775 sampai 830 ya.
ini kalau dari RSI ada negatif divergence, momentumnya tidak sebesar biasanya. Ibu sebaiknya lebih perhatikan support yaitu di sekitar 7.15 sampai 6.90. Kalau closing di bawah itu harap kurangi posisi. Baik, Bapak Dedi tidak menyebutkan lokasi, menanyakan saham OASA, Ibu. OASA sudah punya posisi di 246. Harus averaging down tidak? Uh, 240, support 240, semoga tidak closing di bawah 232. Nah, kalau mau averaging down mungkin di sekitar angka-angka tersebut 240 sampai 232. Kemungkinan di situ ada support yang cukup kuat. Targetnya adalah untuk menuju 270 sampai 286. Secara pattern gerakannya sampai resisten itu dulu. Baik, tidak menyebutkan nama dan lokasi, Ibu menanyakan saham CDIA, dua penanya, yang satu sudah punya di 1990, cut loss saja atau di hold, yang satu juga menanyakan saham CDIA, saya akan coba cek lagi ini, di 1770, 1990 dan 1770 CDIA, analisis dan rekomendasinya. Oke, CDIA buat saya yang belum punya barang justru di harga 1.700-an ini menarik untuk akumulasi. Kenapa? Karena ini sudah masuk area support level harga terendah sebelumnya di bulan Oktober ya. Dan dari sisi RSI juga sudah oversold ya. Mungkin kalau Bapak masih punya amunisi untuk average down, mungkin bagusnya di sekitar 1.600, 1.700 sampai 1.600 gitu. Untuk target jangka pendek ada di sekitar 1760 dulu. Nah, kalau itu sudah lewat, boleh average up di atas 1.800, boleh average up lagi. Nah, ini lebih punya peluang untuk naik ke 1.900 sampai 1950. Baik, terakhir singkat saja Ibu, ada Bapak Satrio DN asal Brebes minta tolong analisis PANI di 13.000 Ibu, analisis dan rekomendasinya singkat saja. Oke, PANI, saat ini mungkin saya masih tunggu, saat ini statusnya spekulatif buy atau wait and see dulu di sekitar 11.000 ya, mungkin buy on weakness lebih tepat di situ. Resistennya ada di 13.000 sampai 13.800. Baik. Untuk short term segitu dulu. Oke, Bapak Satrio, PANI punya di 13.000 untuk PANI, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ITX Channel. Waktu kita cukup terbatas, Ibu Liza, pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama. Ibu Liza, terima kasih, sehat selalu Ibu. Ya. Sama-sama Mas David, thank you. Baik, terima kasih. Ada Ibu Liza Kamelia Surinata yang merupakan Head of Research Kiwum Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena usaha masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval, pamit undur diri, sampai berjumpa kembali.